Sejarahnya, Yesus itu lahir di kota Nazaret. Nazaret. Namanya kota apa? Nazaret. Maka zaman dulu orang-orang itu dinamakan berdasarkan tempat lahirnya atau asal kotanya. Nazaret dalam bahasa Arabnya An-Nasirah, dalam bahasa Ibrani baku Nazaret dan Ibrani Tiberias Nazaret adalah sebuah kota kuno di utara Israel. Saat ini kota ini merupakan kota Arab terbesar di Israel. Nama Nazaret diyakini berasal dari akar kata Ibrani Netzer yang berarti tunas atau taruk yang tumbuh. Juga dipercaya bahwa Nazaret berasal dari kata bahasa Ibrani yang berarti kembang bunga yang sedang mekar. Nazaret, tanah tempat Yesus dibesarkan, terletak di bagian utara Israel di wilayah Galilea, kira-kira 30 km di bagian barat Danau Galilea dengan ketinggian sekitar 375 meter di atas permukaan laut. Kana, tempat Yesus pertama kali membuat mukjizat dalam Yohanes 2 ayat 1-12, terletak agak ke utara bagian timur kota Nazaret dan kira-kira 10 km di bagian tenggara terdapat Gunung Tabor, tempat di mana Yesus mengubah wajahnya di hadapan para muridnya. Yesus Kristus dibesarkan di Nazaret sehingga dikenal dengan sebutan Yesus orang Nazaret. Sekian lama di Alkitab maupun di dalam literatur kuno, kota Nazaret tak pernah disebut-sebut. Namun, menurut penelitian para ahli arkeologi, sejak abad ke-10 sebelum Masehi telah ditemukan jejak-jejak kehidupan manusia di kota kecil ini. Karena ditemukannya banyak gudang, sumur penyimpanan air hujan, serta batu penggilingan gandum yang diperkirakan telah digunakan sekitar 3.000 tahun yang lalu. Berjalan ke perjanjian baru di masa Yesus, Nazaret merupakan sebuah desa kecil. Panjangnya hanya sekitar 2.700 meter dan lebarnya kira-kira 200 meter. Dalam Injil Lukas, Nazaret pertama kali dideskripsikan sebagai a town of Galilee atau satu kota Galilea. Desa kecil ini juga dikenal sebagai kota kediaman perawan Maria. Sekarang, Nazaret adalah ibu kota dan adalah salah satu kota terbesar di distrik Israel bagian utara. Sekarang, kota ini dikenal dengan ibu kota Ara dari Israel. Terletak di antara celah selatan di pegunungan Libanon, di kaki bukit yang terjal sekitar 23 km dari Laut Galilea dan sekitar 6 km barat Gunung Tabor pada ketinggian kaki. Kota modern ini terletak lebih rendah di kaki bukit dibanding zaman kuno. Dengan populasi 75.922 orang pada tahun 2016, mayoritas penduduk Nazaret adalah Arab Israel. Sekitar 35-40% adalah Kristen dan sisanya adalah Muslim. Pemerintah Israel membuat sebuah kota baru sejak 1950-an disebut Nazaret Ilit atau Nazaret Atas dan mengisinya dengan komunitas Yahudi. Sekalian tadi saya melihat sebuah video. Dalam video ini Felix Xiao mencoba ingin menerangkan tentang kelahiran Yesus dan dia menggunakan dalil-dalil yang saya tidak tahu dari mana. Menggunakan data-data yang dia katakan valid, yang dia katakan akurat, tapi saya tidak tahu data-datanya dari mana. Yang jelas singkatnya, Felix Xiao ini mengatakan bahwa Yesus itu lahir di Nazaret. Sejarahnya, Yesus itu lahir di kota Nazaret. Nazaret. Namanya kota apa? Nazaret. Maka zaman dulu orang-orang itu dinamakan berdasarkan tempat lahirnya atau asal kotanya. Ini adalah pemikiran yang tersesat atau berpikir sesat atau mendapat pengetahuan yang keliru, yang salah. Kenapa?
Pak, karena Yesus itu bukan lahir di Nazaret. Dia bukan lahir di Nazaret. Saya akan tunjukkan ayatnya ya. Mulai dari nubuatannya dulu di Mika ya. Karena Alkitab itu tidak akan bertentangan dengan nubuatan. Yang luar biasanya firman Tuhan ya, Alkitab itu selalu sekali mencatat peristiwa-peristiwa yang luar biasa ya sebelum terjadi. Artinya sebelum terjadi sudah ditulis. Baru terjadi berapa tahun kemudian, bisa 100 tahun atau 1000 tahun kemudian, bisa juga beribu-ribu tahun kemudian. Itu namanya nubuatan. Jadi sebelum Yesus lahir sudah ada nubuatnya ya. Saya akan bacakan. Kan ini di Mika pasal 5 ya. Ayat 1. Ya, tapi kalau di Android saudara, di handphone saudara itu di bagian kedua, tapi tetap Mika 5 ayat 1 ya. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Berarti kalau kita bicara sejak purbakala ya, itu bicara sama dengan yang tertulis di dalam Wahyu 1 ayat 8, Alfa dan Omega. Artinya dia sudah ada dan ada ya, purbakala ya. Ayat 3 di sini dikatakan, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Artinya begini, ini nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus. Nubuatannya tadi dikatakan lahir di Betlehem ya. Efrata ini adalah satu tempat atau satu wilayah, satu desa yang sangat kecil ya, makanya dibilang terkecil di situ ya. Ya, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil. Jadi dinubuatkan Yesus lahir di Betlehem. Benar nggak Yesus lahir di Betlehem?